Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Novanda Hafizam dengan NIM E312311060. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang konsep statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah metode untuk meringkas, menggambarkan, menganalisis, dan merangkum sekumpulan data dengan menggunakan mean, medium, persentil, dan lain sebagainya. Dalam video ini, saya akan menjelaskan berbagai konsep dasar dan cara penerapannya. Saya akan menggunakan Jupyter Notebook sebagai platform dan beberapa tools Python yang diantaranya adalah yang pertama NumPy yang digunakan untuk mengolah data yang sifatnya aritmatik. Yang kedua Pandas yang digunakan untuk mengolah sebuah data frame. Dan yang terakhir adalah Matplotlib dan Seaborn yang digunakan untuk proses visualisasi data. Jadi langsung saja kita mulai. Nah, di sini sudah ada dataset yang saya gunakan yang terdiri dari beberapa fitur, diantaranya duration, average pulse, max pulse, calorie burnage, hour works, dan hour sleep. Jadi saya jelaskan dulu mengenai fitur-fiturnya. Duration itu adalah lama waktu olahraga yang dilakukan, diukur dalam menit. Average pulse adalah rata-rata detak jantung per menit selama olahraga. Max pulse adalah detak jantung tertinggi yang dicapai selama olahraga. Calorie burnage adalah jumlah kalori yang terbakar selama olahraga. Hours worth adalah jumlah jam yang dihabiskan untuk bekerja dalam sehari. Hour sleep, jumlah jam tidur dalam sehari. Sebagai contoh, pada baris pertama, ditunjukkan bahwa seseorang melakukan aktivitas fisik selama 60 menit dengan rata-rata detak jantung 110 bpm, mencapai detak jantung maksimum 130 bpm, membakar 409 kalori, tidak bekerja, dan tidur selama 8 jam. Jadi, data ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara aktivitas fisik yaitu olahraga, detak jantung, pembakaran kalori, serta pola kerja dan tidur seseorang. Oke, sekarang ayo kita coba mencari rata-rata dari statistik deskriptifnya. Bagaimana caranya? Cukup panggil fungsi describe saja. Nah, nanti dari sini akan disampaikan beberapa rata-ratanya, kemudian berapa standar deviasinya, persentil, dan juga nilai maksimumnya. Pertama-tama, kita mengimport dataset dari file CSV menggunakan Pandas. Di sini Pandas diinisialisasikan dengan TD. Full health data ini adalah variabel yang akan menyimpan data kita. Dan yang terakhir, kita mencetak deskripsi statistik dari dataset menggunakan fungsi describe. Nah, selanjutnya kita beralih ke persentil. Persentil itu apa sih? Persentil digunakan untuk memberikan angka yang menggambarkan nilai yang lebih rendah dari persentase nilai tertentu. Sekarang, ayo fokus pada bagian cara mengimplementasikannya. Untuk mengimplementasikan sebuah persentil, cukup panggil fungsi persentil saja, yang kemudian nanti nilai persentilnya akan muncul. Jadi di baris pertama ini fungsinya untuk mengambil data dari kolom max pulse di dataset full head data dan menyimpannya dalam variabel max pulse. Setelah itu, dengan fungsi np persentil dari library NumPy yang diinisialisasikan sebagai np, kita menghitung persentil ke-10 dari nilai-nilai di kolom max pulse. Persentil ke-10 menunjukkan bahwa 10% dari data berada di bawah nilai ini. Dan kemudian hasil persentil ke-10 dicetak menggunakan fungsi print. Yang selanjutnya kita coba cari standar deviasinya. Standar deviasi digunakan untuk menggambarkan seberapa tersebar data dari rata-rata. Semakin kecil standar deviasi, semakin dekat nilai terhadap rata-rata. Nah, di sini ada gambar yang menampilkan distribusi normal dengan dua kurva yang berbeda. Masing-masing mewakili standar deviasi yang berbeda. Garis vertikal yang ditandai dengan mean menunjukkan nilai rata-rata dari data. Pada distribusi normal, mean adalah titik di mana kurva mencapai puncaknya, yaitu nilai pusat. Kurva berwarna ungu lebih ramping dan tinggi yang menunjukkan distribusi dengan standar deviasi yang lebih kecil, yaitu 5. Semakin kecil standar deviasi, semakin dekat data berada di sekitar mean. Kurva yang berwarna merah lebih lebar dan lebih pendek dibandingkan kurva yang berwarna ungu, yang menunjukkan distribusi dengan standar deviasi yang lebih besar, yaitu 10. Ketika standar deviasi lebih besar, data lebih tersebar dengan lebih banyak nilai yang jauh dari mean.
Cara mengimplementasikannya cukup mudah, yaitu hanya dengan menggunakan fungsi STD saja untuk mendapatkan sebuah nilai standar deviasi. Output yang dihasilkan menunjukkan nilai standar deviasi untuk setiap kolom numerik di dataset full head data. Selanjutnya ada koefisien korelasi. Koefisien korelasi adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar standar deviasi dibandingkan dengan rata-rata dari sebuah data. Ini berguna untuk menilai tingkat variasi dalam data secara relatif. Cara mengimplementasikannya cukup mudah. Jadi rumusnya adalah standar deviasi dibagi mean. Di kode ini kita menggunakan library Navi dan Pandas untuk perhitungan matematika dan pengolahan data. Baris pertama kode ini berfungsi untuk menghitung koefisien korelasi untuk setiap kolom di dataset. Fungsi NVSTD adalah untuk menghitung standar deviasi dan NVMean berfungsi untuk menghitung rata-rata. Lalu bagi keduanya untuk menghasilkan nilai koefisien korelasi. Setelah itu hasilnya dicetak menggunakan fungsi print. Hasil dari kode tersebut memberikan koefisien korelasi untuk setiap kolom dalam dataset. Nah, gambar di sini menggambarkan hubungan antara average pulse pada sumbu X dan kalori berbench pada sumbu Y. Dari grafik ini terlihat bahwa semakin tinggi detak jantung rata-rata seseorang, semakin banyak kalori yang terbakar. Ini adalah contoh dari korelasi positif, yang berarti kedua variabel bergerak dalam arah yang sama. Saat detak jantung meningkat, kalori yang terbakar juga meningkat. Oke, selanjutnya kita implementasikan hubungan linear negatif. Di sini sudah ada kode untuk membuat scatter plot yang menunjukkan hubungan linear negatif antara hours work before training dan kalori burnage. Data dimasukkan sebagai dictionary di mana hours work before training menjadi variabel independent dan kalori burnage menjadi variabel dependent. Data diubah menjadi data frame menggunakan VD data frame agar lebih mudah untuk diproses dengan fungsi floating panda. Fungsi float digunakan dalam parameter untuk membuat scatter plot dari dua kolom, yaitu hours work before training, sumbu X, dan kalori burnage sebagai sumbu Y. Dan yang terakhir, VLT show digunakan untuk menampilkan hasilnya. Nah, ini adalah contoh gambar yang menunjukkan hubungan linear negatif antara hours work before training dan kalori burnage. Pada plot ini terlihat bahwa semakin banyak jam yang dihabiskan untuk bekerja sebelum melakukan latihan, semakin sedikit kalori yang terbakar selama latihan. Hal ini digambarkan dari arah menurun pada scatter plot. Ketika hours work before training mendekati 2 jam, kalori yang terbakar mendekati 400 kalori. Namun, ketika waktu kerja meningkat hingga 10 jam, kalori yang terbakar menurun hingga mendekati 225 kalori. Artinya, semakin banyak waktu yang dihabiskan untuk bekerja sebelum latihan atau berolahraga, semakin sedikit energi yang tersisa untuk membakar kalori selama latihan. Logikanya bisa disebabkan oleh kelelahan setelah bekerja dalam jangka waktu yang lama, sehingga waktu latihan menjadi kurang. Terakhir, di sini juga ada contoh korelasi tanpa hubungan antara detak jantung maksimum dan durasi. Jadi datanya berantakan karena tidak adanya hubungan. Oke, yang terakhir adalah korelasi matriks. Korelasi matriks adalah sebuah tabel yang menunjukkan koefisien korelasi antar variabel. Berikut cara mengimplementasikannya. Fungsi core digunakan untuk menghitung matriks korelasi dari data frame full head data. Fungsi round digunakan untuk membulatkan nilai-nilai dalam matriks korelasi hingga 2 desimal. Fungsinya untuk membuat output lebih mudah dibaca. Setelah itu, matriks korelasi dicetak menggunakan fungsi print. Mari kita lihat output yang diberikan. Di sini, contoh pada data pertama adalah durasi dan pembakaran kalori terdapat hubungan yang sangat kuat, yang artinya semakin lama seseorang berolahraga, semakin banyak kalori yang dibakar. Detak jantung rata-rata dan maksimal hubungan menunjukkan hubungan yang positif, yang berarti bahwa orang yang dengan detak jantung rata-rata yang lebih tinggi juga cenderung memiliki detak jantung maksimal yang lebih tinggi.
Durasi dan average pulse terdapat hubungan negatif yang lemah. Artinya, durasi olahraga tidak berpengaruh besar pada detak jantung rata-rata. Hours dan average pulse menunjukkan hubungan yang negatif. Alhamdulillah, kita telah sampai di akhir video. Kita telah membahas berbagai konsep dasar, statistik deskriptif, dan bagaimana cara menerapkannya menggunakan Jupyter Notebooks dan beberapa tools dari Python. Dengan memahami statistik deskriptif, kita dapat lebih mudah menganalisis dan menggambarkan data yang kita miliki, serta menarik kesimpulan yang lebih tepat berdasarkan informasi yang ada. Jangan lupa untuk berlatih dengan dataset kamu sendiri agar pemahaman kita semakin mendalam. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.